Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 4 Juli 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Kita akan mendengarkan dan menghayati sapaan Tuhan. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang maha baik dan maha kudus, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu, penyertaan-Mu bagi kami dalam aktivitas yang kami lakukan, juga dalam istirahat. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama mendengar dan menghayati sapaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Memberkati, menuntunlah kiranya Tuhan atas kehidupan bersama bangsa Indonesia. Dalam kami membangun relasi, dalam kami berkomunikasi satu dengan yang lain, supaya terjalinlah komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik, supaya kokoh dan kuatlah relasi antar pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan memberi kepercayaan besar kepada kami untuk memberitakan Injil, kabar sukacita surga bagi semua pihak yang ada di bumi, bagi seluruh ciptaan-Mu. Karenanya, mampukanlah gereja-Mu, kami, untuk memperkokoh, menguatkan relasi melalui komunikasi-komunikasi, supaya jalur dan media komunikasi yang kami pergunakan sungguh mengokohkan, menguatkan relasi kami, dan memampukan kami dalam mengembangkan tugas panggilan yang daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami saat ini sekali lagi siap untuk mendengarkan firman-Mu, sapaan-Mu, karena itu berkatilah kiranya pendengaran dan penghayatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan hayati adalah kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hayati saat kita membahas topik fungsi komunikasi dalam relasi. Rasul Paulus berkomunikasi dengan jemaat di Kolose. Biasanya orang berkomunikasi apabila sudah pernah bertemu satu dengan yang lain. Nah, komunikasi mungkin dibangun, dijalin karena sudah ada pertemuan. Sulit nampaknya atau tidak lazim terjadi komunikasi apabila belum saling bertemu satu dengan yang lain. Dan karena tidak terjalin komunikasi, maka juga sulit dibangun relasi satu dengan yang lain.
Biasanya begitu. Nah, unik, tidak lazim kalau belum pernah bertemu, tetapi terjadi komunikasi. Dan inilah uniknya relasi Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana mungkin terjadi? Nampaknya ada peran Epafras di sini. Epafras memberikan informasi yang banyak, yang tepat mengenai jemaat di Kolose kepada Paulus. Epafras juga memberikan informasi yang banyak, yang mendalam, yang luas, yang tepat tentang Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jadi dengan kemampuannya untuk berkomunikasi, Epafras akhirnya bisa memberikan informasi yang tepat dan baik itu serta ditangkap, dimengerti, dipahami baik oleh Rasul Paulus maupun jemaat yang ada di Kolose. Keyakinan, harapan, tindakan dari Epafras ini sungguh mewarnai komunikasi dan relasi antara Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Kolose. Ini bisa kita perhatikan misalnya dalam ayat yang ke-7 yang menyatakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi peran Epafras dan kemampuan komunikasinya ini membantu terbangunnya relasi Paulus dengan jemaat yang ada di Kolose. Komunikasi yang dibangun, yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini mengokohkan, menguatkan relasi antara Paulus dengan jemaat yang ada di Kolose. Surat, kitab yang ditulis adalah media komunikasi. Media komunikasi yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk berkomunikasi dengan jemaat yang ada di Kolose. Dan ini adalah bukti nyata, bukti konkret komunikasi Rasul Paulus untuk mengokohkan dan menguatkan relasi mereka. Nah, bagaimana dengan pengalaman Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, saya juga dalam kita berkomunikasi? Apakah kita bisa mengembangkan komunikasi dengan sebaik-baiknya? Memanfaatkan apa yang ada pada diri kita, bagian dalam hidup kita, panca indera kita, penglihatan, pendengaran, pengecapan, perasaan, pemikiran, untuk berkomunikasi. Dan nampaknya ini yang dimanfaatkan dengan baik oleh Epafras, lalu dikembangkan juga serta dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Rasul Paulus dalam komunikasinya dengan jemaat yang ada di Kolose. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita semuanya dapat mengokohkan, menguatkan relasi satu dengan yang lain. Kunci untuk itu adalah komunikasi. Fungsi komunikasi itu sangat vital bagi kokoh dan kuatnya relasi. Kiranya Tuhan menyertai dan menuntun kita. Amin.